Shalom kekasih Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama bersepakat bersehati meninggikan nama Tuhan. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia Allah kita yang luar biasa. Gembala yang agung. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Mari katakan sama-sama dengan sukacita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Yesus Sang Gembala. Engkau menyediakan hidangan. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Mari bersyukur pada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan
hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan, Engkau memberiku kekuatan, Engkau memberiku kemenangan di hadapan lawan-lawanku. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia ajaib, Dia gembala kita. Haleluya. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, tak terselami jalan-jalan-Mu. Engkau merendah hari-hari kami dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh naikkan syukur kami boleh meninggikan nama-Mu. Sebab memang Engkau sungguh sangat baik. Yesus sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh sangat baik. Betapa kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih kami bersyukur, kami menyembah memuji-Mu. Oh Yesus, Engkau yang kami rindu. Jamalah kami, puaskan jiwa kami, segarkan jiwa kami yang haus akan Engkau. Oh Yesus Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa ajaibnya perbuatan-Mu, betapa besar karya tangan-Mu. Tak terselami jalan-jalan-Mu, kami kagum, kami banggakan Engkau. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau gembala kami. Haleluya. Haleluya. Kerinduan kami akan Engkau, tenggelamkan lebih dalam lagi
akan hadirat-Mu Tuhan. Sore malam hari ini kami rindu memberi yang terbaik dalam pujian kami. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan kami mengucap syukur karena Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Kami bawa setiap pujian peninggian akan Engkau Tuhan. Kami mau bawa sorak-sorai kemenangan. Iman kami hanya kepadamu Yesus. Yesus, haleluya. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sebab
Engkau Raja di atas segala raja. Kuasa-Mu besar, pemerintah atas surga dan bumi, semua ada di bawah telapak kaki-Mu. Kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Kami mau bersorak, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, oh haleluya, oh Raja kami yang mulia. Kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Engkau ajaib, layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang memerintah atas setiap bumi. Milik-Mu lah langit, milik-Mu lah bumi. Hanya Engkau lah pengharapan kami Tuhan. Kami senantiasa memandang wajah-Mu. Kami senantiasa berseru hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
Mari dengan sungguh hati katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah penyembahan kami. Sungguh kami rindu akan pribadi-Mu Tuhan. Lebih dari dunia ini Tuhan, Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Engkau menjamin kehidupan kami, dan kami mau jalani setiap kehidupan kami bersama Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami senantiasa berharap oleh karena kasih setia-Mu selalu ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Shalom, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hubungan jemaat dan gerejanya mempunyai arti yang sangat penting. Mungkin Bapak Ibu selaku jemaat di GKI KOG ini mempertanyakan apa sih hubungannya antara jemaat dengan gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus, sedangkan kita jemaat adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus mendesain kehidupan kekristenan ini bukan independen, bukan hanya untuk seorang diri, tapi hidup di dalam komunitas sebagai tubuh Kristus. Saudaraku, gereja bukanlah suatu organisasi, tapi gereja adalah keluarga rohani kita. Tuhan mendesain kita tidak untuk menjadi yatim piatu, saudara. Tuhan mendesain kita di gereja lokal untuk memiliki keluarga rohani. Kita bisa punya bapak rohani, kakak rohani, adik rohani. Kita mempunyai keluarga di dalam Kristus. Dan gereja adalah tempat bertumbuh secara rohani, tempat belajar kebenaran firman Tuhan, dan tempat mempraktekkan firman Tuhan dan kasih Kristus. Saya percaya saudara yang mengasihi Tuhan Yesus pasti mengasihi gerejanya. Karena gereja adalah institusi yang didirikan oleh Kristus sendiri di muka bumi ini. Gereja adalah perwakilan Kristus di muka bumi. Saya pasti percaya bahwa kita yang mengasihi Kristus tentu akan mengasihi gerejanya sebagai perwakilan Kristus di muka bumi ini. Amin, saudara. Nah, sekarang, what can I do for my church? Apa yang dapat ku perbuat bagi gerejaku? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, saudara, pada hari ini. Apa sih yang harus kita perbuat untuk gereja kita? Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat 5. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk menerima sesuatu. Mungkin ada yang berkata, wah, saya kalau ke gereja menikmati suasananya,
Wah, saya bisa bertemu dengan banyak orang, sahabat saya, teman saya. Saya menikmati lightingnya yang keren banget. Mungkin dulunya dia sebelum bertobat senang clubbing ya, nostalgia. Wah, ini kayak clubbing saat saya ke diskotik. Dia juga menikmati dengan musiknya. Kita bersyukur punya praise and worship yang keren, saudaraku, di GKI KOG ini. Lagu-lagunya keren, aransemennya, musiknya keren. Wah, kita seperti mendapatkan tontonan konser musik yang indah. Ada lagi yang datang, wah, saya menikmati firman Tuhan. Pengkhotbahnya lucu, membuat saya tertawa. Nah, ini mirip nonton stand up komedi, saudara. Banyak orang Kristen datang ke gereja untuk menerima sesuatu. Inilah ciri kehidupan orang Kristen yang kanak-kanak, yang childish. Apa yang saya dapatkan di gereja ini? Apa yang saya peroleh waktu saya ke gereja? Padahal Tuhan menginginkan seharusnya kita dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani atau gereja. Artinya kita harus berpartisipasi dan berkontribusi pada pertumbuhan gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini yang disebut Kristen dewasa. Bukan sekedar apa yang gereja buat saya, apa yang saya dapat dari gereja. Kristen dewasa itu berubah mindsetnya. Apa yang bisa ku kontribusikan bagi gerejaku? Apa yang kuberikan bagi gerejaku? Karena saya percaya gereja kita adalah rumah kita. Nah, tema hari ini saya berikan My Church, My Home. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35, saat ia dicalonkan menjadi presiden, memiliki orasi yang sangat terkenal yang mengubah paradigma orang Amerika pada waktu itu. Jangan tanyakan apa yang dapat negaramu perbuat bagimu, tetapi tanyakan apa yang dapat kau perbuat bagi negaramu. Sekali lagi saya katakan, jangan tanyakan apa yang dapat negaramu perbuat bagimu, tetapi tanyakan apa yang dapat kau perbuat bagi negaramu. Pada saat itu pemilihan calon presiden, dan biasanya orang Amerika memilih presiden yang memberi sesuatu kepada rakyatnya. Nah, dengan orasi ini terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Saya rindu kita mengatakan bersama statement yang sama, mungkin bisa ditampilkan. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Jangan tanyakan apa yang dapat gerejamu perbuat bagimu, tetapi tanyakan apa yang dapat kamu perbuat bagi gerejamu. Ciri mengasihi adalah memberi kepada orang yang kita kasihi. Orang yang mengasihi pasti suka memberi kepada orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita mengasihi gereja kita berarti mau memberi sesuatu bagi gereja kita. Tidak ada alasan orang untuk tidak berbuat sesuatu bagi gerejanya. Kita waktu pacaran dulu ya, dan sekarang kita pasti memberi yang terbaik buat pacar kita, bukan? Setuju kan? Pasti. Karena kasih itu identik dengan memberi. Kalau kita pacaran, masuk ke restoran misalnya, masa kita akan bilang sama pacar kita, "Say, kita bagi 2 bilnya ya." Bagaimana dengan yang wanita? Tentu jadi ilfil ya, kecewa pasti. Buset, baru pacaran udah pelit gitu ya. Dan banyak hal, bayar parkir, paruan. Nah, inilah yang menjadi ciri khas kekanak-kanakan bagi kehidupan orang-orang percaya. Banyak keluarga yang terpecah karena saling tidak mau memberi. Suatu ketika saat
suami bangun pagi cari makan di meja, dia lihat tidak ada makanan, istrinya bilang, "Kamu mau makan apa?" "Wah, I love you," dia bilang begitu ya. Kemudian saat bangun tidur, dia juga mengatakan I love you. Nah, setiap bertemu dengan istrinya dia mengatakan I love you. Nah, pada waktu itu dia ada makanan, istrinya bilang, "Makan itu I love you-mu," begitu ya. Orang yang ngasih pasti memberi, bukan memberi omongan doang. Dan saya percaya saudara yang mengasihi Tuhan Yesus pasti akan memberi sesuatu buat gerejanya. Apa yang bisa aku perbuat bagi gerejaku? Yang pertama, menjaga kesatuan gerejaku. Ini hal yang sangat penting saudara. Jika kita bersatu, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saat kita bersatu di gereja kita, urapan besar dari Tuhan dicurahkan kepada kita. Ini dampak dari kesatuan luar biasa. Tetapi kesatuan bukanlah sesuatu yang mudah untuk terjadi. Kesatuan ini dibutuhkan usaha, dibutuhkan upaya, sebuah effort untuk mewujudkan dan memeliharanya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu." Perhatikan kalimat berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi kesatuan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, tidak otomatis terjadi. Kita harus upayakan dapat dilakukan sendiri secara parsial, tetapi kesatuan harus dilakukan secara kolektif bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat. Oleh karena itu, kesatuan gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Kesatuan bukanlah tanggung jawab pastor, tanggung jawab gembala sidang, tanggung jawab pengerja atau majelis. No, tapi tanggung jawab kita semua sebagai jemaat Tuhan, anggota tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara bahwa iblis paling takut melihat orang Kristen itu bersatu? Iblis paling takut sekali untuk kesatuan ini. Iblis tidak takut orang Kristen ke gereja. Iblis tidak takut orang Kristen melayani Tuhan. Iblis paling takut melihat orang Kristen itu bersatu. Kenapa? Sejak dulu iblis selalu ingin memecah belah orang Kristen, memecah gereja Tuhan. Iblis tahu kalau orang Kristen bersatu di gereja, gereja itu menjadi kuat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 dan 30 berkata, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka." Perhatikan saudara, ayat 29. Ada serigala-serigala yang ganas yang ada dalam kumpulan domba-domba. Domba-domba ini adalah gambaran dari jemaat-jemaat Tuhan di dalam kawanan. Serigala itu berada di tengah-tengah kumpulan. Serigala itu akan menghancurkan kawanan domba. Kita perlu hati-hati. Ada yang datang dari luar, serigala dilambangkan sebagai pendatang-pendatang dari luar, datang masuk dalam kawanan gereja untuk memecah belah, menghancurkan gereja Tuhan. Oleh sebab itu, GKI KOG sangat concern dengan pengajaran firman Tuhan. Ada Bible study diadakan di gereja, penting juga kita ikuti. Sekarang banyak pengkhotbah yang lagi ngetren. Ada yang muncul di TikTok. Kita harus selektif saudara. Kita harus hati-hati menjaga iman kita. Ini bisa menjadi serigala yang masuk.
Tentunya yang tidak selaras dengan doktrin gereja kita. Kita juga tidak perlu jajan istilahnya, siapa tahu itu racun rohani. Saya lihat gereja kita, Pak Sami, cukup selektif dalam memilih pengkhotbah tamu. Karena kalau ada ajaran yang tidak alkitabiah dan menyesatkan, sudah nancap dalam pemikiran jemaat, sangat sulit untuk mencabut dan membenarkannya. Ini adalah ancaman dari luar. Tapi bisa juga ancaman datangnya dari dalam. Dari kawanan domba sendiri. Tadi ayat 30 berkata bahwa dari kawananmu sendiri akan muncul beberapa orang. Mereka adalah orang-orang yang tidak puas dengan gerejanya, dengan pimpinannya. Mereka mencari dukungan, bahkan mereka menghasut sehingga terjadi konflik dan perpecahan gereja. Ada juga yang mengajarkan ajaran palsu, bahkan mereka ada di dalam gereja. Mereka mengajar berbeda dengan doktrin gereja kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga harmonisasi dalam kesatuan gereja kita. Roma pasal 14 ayat 19 tertulis, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya percaya gereja GKI KOG jemaatnya saling mendatangkan shalom, damai sejahtera dan saling membangun. Pastor Sami senantiasa tampak dengan sabar dan bijaksana menjaga kesatuan jemaat, kesatuan anggota tubuh Kristus berdasarkan firman Tuhan. Ada hamba Tuhan yang berkata, kalau ada masalah besar, anggaplah masalahnya itu kecil, jangan dibesar-besarkan. Sedangkan kalau ada masalah kecil, dianggap tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, jangan cari-cari masalah, saudaraku. Yang kedua, menjaga visi gerejaku. Tidak ada gereja yang menjadi besar kalau visinya tidak didukung oleh pelayan dan jemaatnya. Seperti halnya perusahaan yang bertumbuh besar, tidak mungkin visinya tidak didukung oleh pimpinan dan karyawannya. Demikian juga gereja kita yang sudah diberkati menjadi besar dan gembala kita sudah diberi visi oleh Tuhan, kita perlu mendukungnya. Misalnya gembala kita mendapat visi Tuhan untuk ke timur, tapi kita sebagai jemaat tidak mau ke sana. Ada yang ingin ke barat, utara, bahkan ke selatan. Apa yang terjadi? Kita tidak akan kemana-mana. Kita cuma muter-muter aja di tempat. Dan visi itu tidak akan tercapai. Padahal visi yang diberikan kepada gembala kita adalah visi dari Tuhan. Tapi sebaliknya, semua jemaat bersatu dapat visi itu dari gembala kita, yaitu pemimpin kita, lalu kita mendukung visi itu dan bersama-sama bergandengan tangan mendukung visi tersebut, maka visi itu akan tercapai dan Tuhan akan memberkati gerejanya bertumbuh karena jemaatnya bersatu. Rasul Paulus berkata di dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Berhenti sampai di sini, saudaraku. Rasul Paulus mempunyai visi, yaitu membawa jemaat di Kolose menjadi sempurna seperti Kristus. Ini adalah visi gereja secara umum, yaitu membawa jemaatnya sempurna di dalam Kristus. Sedang visi gereja juga ada secara khusus, yaitu apa gereja itu, yaitu untuk apa gereja itu ada. Tuhan menaruh visi spesial pada tiap-tiap gereja. Misalnya ada gereja yang mempunyai visi menjadikan jemaat murid-murid Kristus. Itu diberikan melalui gembalanya. Sedangkan di ayat 29 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya,
yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus untuk mencapai visinya dikatakan dia mengusahakan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hatinya, dan dengan segenap kekuatannya. Nah, kita harus meneladani apa yang Paulus lakukan. Kita harus mendukung visi gereja kita dengan kekuatan kita, dengan segenap tenaga kita. Saya percaya jika mendukung visi itu, kita akan mencapai visi tersebut secara bersama-sama. Ada hal-hal yang dahsyat dan besar akan terjadi di gereja kita GKI KUG. Kita tidak bangga dengan jemaat terbanyak, saudara. Yang kita rindukan adalah setiap jemaat rindu memiliki karakter seperti Yesus. Ini visi Tuhan yang diberikan. Saudara tidak cukup ke gereja hanya hari Minggu. Mungkin datang ke kebaktian komisi, bisa ikut worship night, dan sebagainya. Jika saudara sering belajar firman Tuhan, saya percaya saudara juga dapat sharing firman Tuhan, bahkan memenangkan jiwa baru bagi Tuhan. Saya memakai 4T untuk mendukung gereja kita. Yang pertama, T, time atau waktu. Setiap kita dapat berkomitmen memberikan waktunya dalam seminggu, menggunakan waktu untuk mulai berdoa. Saudara dapat berdoa untuk gereja saudara, saudara dapat doakan gembala saudara, pembina-pembina gereja, majelis, jemaat-jemaat yang saudara kenal. Saya percaya kalau saudara memberikan waktu berdoa yang terjadi hal-hal dahsyat bagi gereja dan jemaat. Ada ibu-ibu yang senang mengunjungi orang sakit, dan ada ibu-ibu yang berdoa bagi kesembuhan orang sakit. Ibu ini ikut kunjungan ke rumah-rumah. Mungkin ada masalah keluarga, masalah keuangan. Mereka ikut berbagi, meringankan, dan berdoa bagi mereka. Waktu itulah yang digunakan untuk berdoa. Yang kedua, treasury. Kalau pendeta mulai bicara mengenai uang, jemaatnya mulai gelisah, tidak senang ya. Uang lagi. No, gereja kita butuh membantu program visi gereja, yaitu membangun gereja-gereja di desa-desa, memberikan subsidi kepada hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, dan sebagainya. Nah, mungkin saudara sulit ikut ke desa-desa, tapi saudara dapat memberikan uang saudara untuk mendukung pekerjaan misi itu. Banyak hal yang bisa saudara lakukan dengan berkat yang saudara terima untuk gereja saudara. Bukan besar kecilnya nominal atau nilainya, namun kesungguhan dan ketulusan hati saudara karena mencintai Kristus. Saudara bisa berkontribusi bagi gereja yang saudara kasihi. Yang ketiga, T adalah talent. Saudara dapat memberikan talenta saudara. Saya percaya Tuhan pasti memberikan talenta di dalam kehidupan kita. Minimal 1, saudara. Ada yang diberi 1, ada yang 2 dan 5. Tuhan memberi talenta dengan keinginan saudara mengembangkan talenta itu, khususnya untuk melayani di dalam gereja. Kalau saudara bisa bermain musik, saudara bisa melayani di bidang musik. Saya lihat ada banyak pemain musik di gereja ini dengan sangat baik. Bahkan ada pemain drum wanita sekarang di band GKI KUG. Ini bagus saudara, talentanya dikembangkan untuk gereja, untuk melayani Tuhan di praise and worship, baik di worship night juga. Kalau saudara memiliki suara yang bagus, saudara juga dapat menjadi singer. Tapi kalau saudara ikut audisi singer sudah 3 kali, jangan memaksakan diri saudara. Mungkin memang talenta saudara ada di doa, ada di multimedia, mungkin di kameramen, mungkin juga di booster. Mari saudara gunakan talenta saudara untuk berkontribusi di gereja. T yang keempat adalah thinking. Saudara dapat memberikan pemikiran saudara, dapat memberikan ide-ide kreatif untuk kemajuan gereja, untuk pertumbuhan iman jemaat, kesungguhan untuk jemaat menghadapi masalah-masalah, hal-hal baru yang di out of the box, penambahan jam ibadah yang dilakukan. Hari Sabtu saya lihat sekarang ada
Itu suatu hal yang sangat membanggakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya jika kita sama-sama mendukung visi gereja kita sebagai satu tim, maka gereja JKI KUG menjadi semakin dahsyat dipakai Tuhan. Karena semua bersatu, berkontribusi, mencintai gerejanya sebagai rumahnya. Sekarang bukan zamannya Superman, saudara, tapi zamannya Avengers, saudaraku. Mari kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk gereja kita, rumah kita. My church, my home. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ya Tuhan, kami berterima kasih boleh belajar bahwa kami memiliki keluarga yang kedua, yaitu di gereja. Kami percaya Tuhan, gereja adalah rumah kami. Kami boleh berkontribusi melayani Engkau di sana, dan kami boleh bersukaria memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan di sana iman kami terus bertumbuh, dan kami digunakan oleh Tuhan sebagai batu yang hidup yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah My Church My Home ini menjadi
bagian kami melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan, amin.